charging me. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Vika Dwi Tada Channel. Di sini saya akan membahas kembali bab yang ke-1 dan tentunya tidak akan membahas virtual mesin ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai mikrotik. Nah, apa itu mikrotik? Oh ya, di sini saya akan membahas 4 materi, yaitu apa saja sih? Yang pertama ada apa itu mikrotik, dan yang kedua ada tujuan pembelajaran timeline mikrotik, dan yang ketiga ada program sertifikasi mikrotik, dan yang keempat ada terkait ujian MTCNA. Langsung saja kita masuk ke materi yang ke-1, yaitu apa itu mikrotik. Tentu saja kita semua mengetahui bahwa mikrotik merupakan salah satu vendor atau networking yang sudah terkenal dan banyak digunakan saat ini, baik di perusahaan, pemerintahan, sekolah, dan lain-lain. Bagi kalian ingin menjadi networking engineer kompeten, maka mikrotik salah satu yang wajib dikuasai. Jika kita menelaah lebih dalam mengenai mikrotik, maka mikrotik adalah sebuah perangkat lunak dan perangkat keras digunakan mengelola dan mengoperasikan jaringan komputer. Mikrotik menyediakan fitur dan fungsionalitas, dapat digunakan untuk mengontrol lalu lintas, data, keamanan jaringan, serta konfigurasi, manajemen, dan perangkat jaringan. Dengan mikrotik dapat melakukan administrasi jaringan yang lebih efisien dan efektif. Nah, untuk mengawali materi mikrotik ini, kita akan perkenalan dengan MTCNA, di mana MTCNA memiliki kepanjangan dari Mikrotik Certified Network Associate, yang merupakan program pembelajaran dan juga gelar sertifikasi mikrotik. Untuk para network engineer, di tingkat interface, sertifikasi ini membantu network engineer untuk memahami dasar-dasar networking dan meningkatkan atau memberi nilai tambah pada networking engineer tersebut. Jadi ini merupakan langkah yang tepat dalam mengawali pembelajaran mikrotik. Nah, untuk MTCNA itu sendiri nantinya akan membahas berbagai materi seperti network fundamental atau basic mikrotik hingga konfigurasi administrasi jaringan menggunakan router OS. Ini nantinya kita akan membahas materi-materi yang ada pada MTCNA ini. Pada pembelajaran MTCNA ini, ketika kita menggunakan lab praktik konfigurasi, maka environment lab yang kita gunakan ke depannya ialah menggunakan simulasi Pinet Lab. Teman-teman, jadi pastikan kalian sudah mengetahui bagaimana cara menambah perangkat pada simulasi Pinet Lab yang varian vendor, baik itu perangkat Cisco, Mikrotik, Linux, server, dan lain sebagainya. Dan di sini kita bisa sama-sama belajar ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kedua. Sebenarnya materi yang 1 dan kedua itu sama ya, yaitu mana saya akan menjelaskan apa itu mikrotik. Lebih tepatnya, menjelaskan mikrotik dengan secara detail, tidak seperti yang di materi 1 ya. Oke, langsung saja mulai dari yang pertama, merupakan mikrotik itu apa sih teman-teman? Jadi kita yang masih pemula di bidang networking, maka kita perlu mengasah diri kita lebih semangat. Nih, teman-teman dalam mempelajari bidang ini, nah apa itu mikrotik? Mikrotik bahwasanya sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless, access point, switch, router. Nah, bahwasanya juga mikrotik berbentuk dua teman-teman, dapat berbentuk software maupun hardware. Berarti kalau yang software berarti berbentuk seperti OS, ataupun yang hardware berbentuk perangkat keras. Nah, kalau misal perangkat lunak itu OS bisa disebut dengan router OS, ataupun yang perangkat keras bisa disebut dengan router board. Jadi kalau kita telah lebih dalam, untuk router OS berarti berbentuk software ya teman-teman, berbentuk OS dan bisa diinstal di PC ya teman-teman. Untuk memanfaatkan salah satu fitur yang tersedia pada mikrotik, misal
hotspot. Oke, selanjutnya Mikrotik itu awal mulanya didirikan di Reich, Latvia, Eropa Utara. Kemudian untuk Mikrotik itu sendiri adalah routing the world, yang mana maksud adalah dua ini penghubung seluruh dunia dengan perangkat jaringan. Selanjutnya pendiri dari Mikrotik ini adalah John Trulli dan Ernest Rietsistis pada tahun 1996. Nah, lalu untuk website resmi dari Mikrotik di sini adalah mikrotik.com. Kalian bisa cari saja di aplikasi pencarian ya, yaitu mikrotik.com. Yang ini kalian bisa cari saja di aplikasi pencarian, nanti akan muncul websitenya ya. Kemudian misalkan ada perkumpulan para pengguna Mikrotik, itu maka disebut Mikrotik User Meeting atau disingkat MUM. Kalian bisa cek websitenya yaitu mum.mikrotik.com. Kemudian misalkan ada perkumpulan para pengguna Mikrotik, itu maka disebut Mikrotik User Meeting atau disingkat MUM. Kalian bisa cek websitenya yaitu mum.mikrotik.com. Kita coba cek ya teman-teman. Kita bisa cek mum.mikrotik.com. Nah, akan menampilkan dari website ya. Selanjutnya kita juga bisa mengunjungi website ensiklopedia Mikrotik yaitu wikimikrotik.com. wikimikrotik.com. Nah, di sini kalian bisa mencari tahu informasi-informasi ataupun fitur-fitur pada Mikrotik lebih dalam. Dan yang terakhir adalah forum dari Mikrotik. Kalian bisa cari pada website forum.mikrotik.com. Kita coba cari ya, yaitu forum.mikrotik.com. Yang mana ini biasanya digunakan untuk diskusi, konsultasi, atau pelayanan kalian seputar Mikrotik. Bisa ditanyakan melalui forum ini ya teman-teman. Oke, di sini saya akan memberitahu tujuan pembelajaran timeline Mikrotik MTCNA-nya. Dari pembelajaran MTCNA ini, kita bisa mempelajari karakteristik, fitur, dan kemampuan Mikrotik router OS. Kemudian kita juga bisa mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada Mikrotik router OS. Nah, harapannya dengan kita melajari materi MTCNA ini, kita juga bisa mengambil program sertifikasi MTCNA. Sehingga ketika sudah memiliki sertifikasinya itu kita bisa mendapatkan kualifikasi berbagai Mikrotik. Mendapatkan kualifikasi Mikrotik Certificate and Network Associate. Selanjutnya, untuk timeline dari Mikrotik didirikan yaitu pada tahun 1996. Setelah itu untuk yang OS software itu ditemukan pada tahun 1997, yang mana pada saat itu belum ada perangkat keras breadboard, maka diinstalnya masih menggunakan PC kosong. Kemudian perangkat keras pertama yaitu routerboard Mikrotik itu dibuat pada tahun 2002. Nah, selanjutnya pada 2006, di mana pada saat itu diadakan Mikrotik User Meeting atau MUM pertama di Prague, Czech Republic. Adapun MUM terbesar di Indonesia itu diadakan pada tahun 2015, yang mana pada saat itu terdiri dari 2.500 tamu. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu program sertifikasi Mikrotik. Oke, jadi Mikrotik itu terdapat pembelajaran secara terstruktur dengan sertifikat yang ada pada setiap jenjangnya. Nah, Mikrotik itu ada banyak untuk pembelajaran secara struktur dan terfokusnya. Tetapi awal mula pembelajaran secara struktur dan terfokusnya, Mikrotik secara umum itu terdapat pada MTCNA, yang mana pada MTCNA itu membahas tentang Mikrotik, tetapi secara umumnya saja. Nah, misalkan jika kalian ingin terfokus pada suatu fitur di routing, maka kalian ingin fokus di bagian security, kalian bisa mengambil program yang ada pada MTCSWA. Oke, jadi terdapat beberapa kelas dan sertifikasi pada Mikrotik. Sertifikasi berjenjang dan masa berlakunya itu 3 tahun. Kemudian bisa diperpanjang dengan ujian lagi. Jadi kalian melakukan ujian lagi untuk mendapatkan sertifikasi baru.
Nah, kemudian untuk langkah awal pembelajaran, awalnya kita menggunakan Mikrotik Certificate in Network Associate atau MTCNA. Untuk MTCNA ini nantinya kita akan banyak belajar mulai dari pendahuluan hingga materi penyeluruh secara umum seperti pengenalan virtual, wireless, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu fitur ataupun kelas yang disediakan yaitu MTCRE, yang mana merupakan kepanjangan dari Mikrotik Certified Routing Engineer. Jadi ini membahas routing mikrotik dan juga membahas seperti routing IPv6 dan lainnya. Kemudian jika sudah mendapatkan insert MTCRE dan ingin lebih fokus lagi, maka bisa mengambil pembelajaran MTC INE, yang mana kepanjangannya adalah Mikrotik Certified Internetworking Engineer. Lalu, jika kalau ingin fokus bagian traffic, kalian dapat mengambil yang MTC-TCE, yaitu Mikrotik Certified Control Engineer, di mana kita bisa fokus secara memanage, misalkan memanage traffic pada pekerjaan kita di kantor. Kemudian ada juga MTCSE, yaitu Mikrotik Certified Security Engineer. Bagi kalian yang ingin lebih fokus pada security, lalu ada juga lebih fokus pada bagian security, lalu ada juga MTCSWE, yaitu Mikrotik Certified Switching Engineer, yang mana diperuntukkan bagi kalian yang ingin fokus pada bagian IPv6. Maka kalian bisa mengambil program Mikrotik Certified IPv6 ya, Engineer. Ada juga yang namanya MTCUE, Mikrotik Certified User Management Engineer, yang mana ini fokus pada memanage user. Selanjutnya ada juga namanya MTCEWE, yaitu Mikrotik Certified Enterprise Wireless Engineer, dan juga ada MTCEWE, Mikrotik Certified Wireless Engineer. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir atau yang keempat, yaitu terkait ujian MTCNA. Jika kita singgung terkait ujian MTCNA itu, untuk training peserta perlu terregistrasi di official web Mikrotik Online. Terus terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Sistem penjawabannya yaitu pilihan ganda atau single, multiply, terus flash. Tidak ada lab dan esai. Soal setiap tes itu random ya teman-teman, yaitu dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Kemudian passing grade 60% untuk nilai, 50% sampai 59% bisa dilakukan tes ulang atau second chance. Syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan, trainer nilai harus minimal 75% untuk associate level MTCNA dan engineer, yang mana kalian bisa mengambil dari salah satu program yang kalian inginkan. Oke, sekian dari pembahasan tentang apa itu Mikrotik atau pengertian dari Mikrotik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. See you in the next video. Jangan lupa subscribe ya.